Kasepuhan Adat Desa Malasari gelar serentakun pada hari Jumat tanggal 27 Juni tahun 2025, bertempat di Rumah Kasepuhan Abah Odon di Kampung Malasari Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Hadir dalam acara serentakun tersebut Kepala Desa Malasari Andi Zailani Firdaus, anggota DPRD Kabupaten Bogor Nurudin Jaropele SH, General Manager CSR PT Antam Terbuka UBPE Pongkor Arif Rahman, Ketua Satuan Adat Kasepuhan Banten Kidul Haji Sukanta MPD, Ketua Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Banten Kidul Jaro Jajang, DPMD Kabupaten Bogor Dede Ardiansyah, Andi Yuslin Ketua Tim Pelestarian Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Bogor, Sekcam Nanggung dan Kapolsek Nanggung. Ketua Sabaki dan Ketua Aman Banten Kidul, selain bertamu ke acara serentakun, mereka juga berkunjung ke rumah sejarah eks-kantor Bupati pertama Kabupaten Bogor. Acara serentakun dimulai pada jam 7 pagi dengan menggelar berbagai acara, diantaranya, diawali dengan ritual adat tradisi Kasepuhan dengan menggelar doa bersama, lomba gotongan hasil bumi atau hasil pertanian dari setiap RW, lomba tumpeng, dan malamnya dilanjutkan dengan acara kesenian wayang golek.
Mohon izin kami persilakan untuk dewan juri kepada yang terhormat Bapak Arif, perwakilan dari PT Antam. Kepada Bapak Arif untuk melakukan penilaian dari beberapa dongkang yang sudah ada. Selanjutnya dengan hormat dan mohon izin kami persilakan kepada Bapak Andi dari Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bogor, potongan yang sudah ada. Baik, untuk sistem penilaiannya mangga kepada ketua RW atau yang mewakili untuk menjelaskan bagaimana itu dibawa ke sini dan seperti apa maknanya. Baik, panggilan kepada Bapak RW 11 rumah bambangnya kemudian membawa, silahkan untuk menuju ke depan. Ada berapa jenis? Ini dari asing dan masyarakat. Ini kan perusahaan. Untuk adik-adik yang di atas masjid, hati-hati pagernya dari sini. Untuk yang di atas masjid, satu untuk lomba tumpeng dengan nilai 267 diraih oleh RT 03 RW 02. Dipersilakan
persembahkan kepada perwakilan Kampung Cisangku RT 03 RW 02. Baik, mohon izin untuk pemberian hadiah untuk juara harapan dari perwakilan Jarum Coklat untuk bisa memberikan hadiah kepada juara harapan Festival Tumpeng. Untuk juara 3 mohon izin kepada perwakilan Musbika Kecil. Ya, 1, 2. Saya dari pemerintahan desa tentunya merasa sangat bangga atas diadakannya acara Seren Tahun yang 2 hari ini sudah dilaksanakan dengan antusias masyarakat yang sangat luar biasa. Itu tadi ada kegiatan dari warga tuh, dari pihak apa gotong itu apa aja gotongan di sini? Itu memang sengaja kami dari pemerintah desa itu untuk memicu partisipasi masyarakat dengan disertakannya kegiatan festival dongdang untuk tingkat RW. Adapun itu isinya mereka membawa hasil bumi, baik itu dari kebun ataupun dari sawah yang mereka bawa, dan kemudian ada juga festival tumpeng untuk tingkat RT. Harapan seperti apa dengan ada kegiatan-kegiatan seperti yang tadi sampai sekarang? Maka dengan adanya Seren Tahun ini, untuk depannya seperti apa? Ya, harapannya ini salah satunya kan Seren Tahun itu ajang silaturahmi, kemudian mengenalkan budaya untuk generasi-generasi berikutnya. Harapannya ke depan mungkin bisa menambah lagi kegiatan dan wawasan untuk mengenalkan adat dan budaya yang ada di Malasari ini. Meskipun ada Malasari ini, sudah ada SK-nya? Alhamdulillah untuk Kesepuhan Malasari sudah mendapatkan SK Bupati. Di Kabupaten Bogor ini baru 2 desa yang mendapatkan SK, yaitu Desa Malasari dan Desa Urung. Dengan adanya SK tersebut nanti seperti apa? Memperkuat adanya kesepuhan itu gimana? Ya, terutama memang dengan adanya SK tersebut kita bersyukur sudah ada pengakuan dari pihak pemerintah, kemudian kita juga mendapatkan perlindungan dan sudah ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat. Itu salah satu syukur saya selaku pemerintah desa, juga mungkin mewakili masyarakat adat yang ada di Malasari. Harapan kedepannya bukan hanya SK, tapi ada tindak lanjut untuk program-program yang harus diberdayakan untuk masyarakat hukum adat khususnya yang ada di Malasari. Tanggapan kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kenapa? Karena kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Desa Malasari yang sudah berlangsung selama beberapa tahun itu rutin. Nah, kenapa ini kami apresiasi? Karena ini merupakan perwujudan dari pelestarian kebudayaan yang ada di Kabupaten Bogor. Dan ini selaras dengan Perda yang ada di Kabupaten Bogor, yaitu Perda nomor 6 tahun 2003 tentang kemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini dapat dilaksanakan terus-menerus, karena ini merupakan suatu kegiatan yang dapat disampaikan kepada generasi penerus bahwa kegiatan ini
merupakan warisan dari nenek moyang dan itu dapat dijadikan pembelajaran bagi generasi muda. Tari Panoro ini ya, terkait dengan Tari Panoro ini di dalam program CSR-nya ini merupakan salah satu pilar yang harus kita masukkan di dalam program CSR. Makanya kegiatan Serentau di Malasari ini merupakan salah satu kegiatan yang menjadi prioritas untuk disupport oleh anak. Karena ini nilai-nilai budayanya tinggi, kemudian kearifan lokalnya juga sangat tinggi. Ini potensi supportnya itu dalam bentuk apa? Support bisa dalam apapun ya, bisa dalam finansial atau dalam kegiatan atau dalam itu kontinu ya Pak? Insya Allah kontinu. Selain Malasari apa aja sih yang ada di Natal Pak? Ada berkaitan dengan kampung guru, ada ya di Tartaret juga rencananya ada ya di Marakan juga banyak sebenarnya potensi yang ada di Harapan untuk kedepannya antar gimana Pak? Harapannya masyarakat bisa memelihara potensi ini dan bisa menjaganya sehingga ini menjadi sumber penghasilan dan kesejahteraan. Oke, terima kasih Pak. Ini kan semakin menghadiri acara Serentau yang ada di Malasari. Nah, sebenarnya makna Serentau itu apa sih? Secara umum makna Serentau ini kan implementasi dari rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu Wa Taala atas hasil panen masyarakat atau incupilu kasepuhan yang ada di masing-masing kasepuhan. Nah, sejauh ini terbentuknya sabak ini pada awalnya didasari apa Pak sampai bisa semua kasepuhan ini bisa terjadi? Darah sabak itu sebetulnya dulu ada riungan kasepuhan tahun 1965 itu ada riungan kasepuhan yang pada saat itu digagas oleh Pak Solihin GP, Gubernur Jawa Barat pada saat itu. Memang pada saat pertama ada riungan itu hanya ada 5 kasepuhan yang pada saat itu hadir ya, yang ada di Banten Kidul itu ya. Yang pertama ada Citorek, kemudian ada Bayah, Cicarucub, kemudian Cisungsang, Cisitu, termasuk Cikaret pada saat itu yang sekarang Gelar Alam. Nah, kemudian setelah berkembang semakin ke sini, kita menelusuri jejak para kasepuhan itu. Ternyata dulur-dulur yang ada di Kabupaten Bogor ini ternyata nomenklaturnya juga menggunakan kesatuan adat Banten Kidul, menggunakan sabak di kopnya itu ya itu. Nah, sehingga ya secara otomatis ini mengalir sampai hari ini ya, para kasepuhan yang ada di Bogor, kemudian di Sukabumi, di Lebak ya, termasuk ada sebagian Pandeglang sebelah selatan itu masuk menjadi anggota Sabaki. Sejauh ini untuk di Kabupaten Bogor khususnya, apakah baru pertama kali Sabaki ini menghadiri Serentau yang ada di wilayah Bogor atau bagaimana? Untuk di Kasepuhan Malasari ya, kita baru kali ini bisa menghadiri acara Serentau. Tapi untuk di Kasepuhan yang lain, misalnya di Kasepuhan Urug ya tidak rutin tiap tahun lah, tapi memang ya
paling tidak kalaupun saya tidak menghadiri ada dari pengurus baik itu Sabaki maupun Aman yang menghadiri Serentahun. Kalau di Malasari emang ini baru pertama kali kita menghadiri acara Serentahun. Nah, terakhir Pak Haji, ini kan di Bogor ini kan juga ada beberapa kesepuan. Nah, mereka ini kan sampai detik ini hanya pengakuan hanya berdasarkan SK, belum memiliki regulasi payung hukum. Katakanlah seperti di daerah Lebak. Di Lebak kan sudah memiliki perda. Nah, kira-kira ada nggak dari teman-teman Sabaki ini juga akan mendorong kawan-kawan kesepuan yang ada di sini pun juga agar memiliki payung hukum tersebut? Kemarin kita 2 hari yang lalu baru saja mengadakan RPD, rapat pengurus daerah Aman Banten Kidul. Kebetulan saya selain ketua Sabaki juga merangkap saya sebagai ketua Dewan Aman Daerah di Banten Kidul. Di rencana kerja tahunan itu sudah kita masukkan, ya, salah satunya bagaimana kita mendorong peraturan daerah di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Ya, mudah-mudahan karena SK-nya mah sudah ada, ya, baik di Sukabumi maupun di Bogor, SK pengakuannya dari Bupatinya sudah ada. Tapi kan yang kita harapkan tidak cukup hanya sebatas SK. Kita mengharapkan ada regulasi yang lebih kuat lagi dalam bentuk peraturan daerah, ya. Mudah-mudahan kalau peraturan daerah itu sudah terbentuk, ini pemberdayaannya lebih spesifik lagi. Dan tentu kan perda ini juga dibuat dalam rangka, ya, apa, selain memberikan rasa aman kehadiran negara terhadap keberadaan kesepuhan, yang paling penting juga kan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kesepuhan itu sendiri gitu. Tadi kunjungan untuk ke rumah ex sejarah Bupati dalam rangka apa? Ya, pertama kita baru tahu ternyata dulu Bupati Bogor pertama ini pernah berkantor di sini. Jadi kita menyempatkan untuk berkunjung ke rumah sejarah ini, dan tentu ini kan belum semua orang tahu bahwa ternyata Bupati Bogor ini pernah dulu berkantor di sini. Saya kira ini harus lebih diketahui oleh banyak orang lagi, ya, keberadaan ini. Kalau di Lebak mungkin dulu Bupati Lebak pernah berkantor di Lebak Parahiang yang sekarang existingnya ada di Kecamatan Lewi Damar. Ternyata Bupati Bogor pertama juga kan pernah berkantor di Kecamatan Nanggung yang detailnya ini di Desa Malasari ini, di Kasepuhan Malasari. Oleh karena itu kan Malasari ini, Kasepuhan Malasari ini dengan adanya rumah sejarah ini kan tidak bisa dipisahkan dengan lahirnya Kota Bogor. Ini yang perlu jadi catatan. Oleh karena itu siapapun pemimpinnya di Kabupaten Bogor ini tentu tidak boleh melupakan sejarah, ya. Apalagi Kasepuhan ini kan pasti berdiri atau ada sebelum Indonesia lahir, sebelum Kabupaten Bogor lahir. Ya, tidak mungkin dulu Bupati Bogor pertama ini berkantor di sini kalau para kasepuhannya dulu belum ada di sini. Saya yakin yang melayani pemerintah pada saat itu, Bupati Bogor pada saat itu kan ini para leluhur kita, para kasepuhan yang ada di Malasari ini. Pak Jarwo, ini kan juga tadi Sabaki sudah menjelaskan beberapa hal terkait masalah kesepuhan apa di wilayah Kabupaten Bogor. Kira-kira menurut pandangan Pak Jarwo sebagai dari Aman wilayah Banten Kidul terkait apa masalah perda, karena Bogor ini kan juga belum memiliki perda seperti yang di wilayah Kabupaten Lebak. Kira-kira langkah apa dari Aman ini yang akan dilakukan untuk teman-teman yang ada di kesepuhan di Bogor ini? Pertama ya masyarakat adatnya di sini harus solid, terus solid dan mengajukan ke pemerintah untuk mendapatkan perda pengakuan.
pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Bogor. Nah ini kalau saya lihat ini kesempatan baik ada orang DPRD Bogor yang dari utusan masyarakat adat Kasepuhan di sini. Manfaatkanlah itu pintu masuk untuk mendorong pengakuan pemerintah daerah berupa perda. Nah ini yang disebut bentuk kehadiran negara itu. Hadirnya negara di masyarakat adat adalah berupa peraturan daerah. Ini untuk level daerah ya. Kalau level pusatnya itu undang-undang masyarakat adat yang sedang Aman dorong sekarang. Gitu. Nah, sejauh ini Pak, Aman juga kan dia mencakup beberapa wilayah. Ada wilayah Sukabumi, terus juga Bogor, terus juga sebagian Pandeglang. Itu kalau boleh tahu yang sudah memang terdaftar menjadi anggota atau pengurus Aman ada berapa? Anggota Aman di 3 kabupaten ini hanya 20 komunitas adat Kasepuhan. Di Bogor ini yang sudah menjadi anggota Aman hanya Kasepuhan Urung 1. Ada di Sukabumi 3, Cipta Gelar, Sinar Resmi, dan Cipta Mulia. Lalu di sebagian besar di Kabupaten Lebak, di anggota Aman. Karena beda, keanggotaan Aman ini selektif, harus mendaftarkan, harus musyawarah adat dulu, bersepakat komunitas adatnya untuk menjadi anggota Aman. Karena ada kriteria masyarakat adat ini. Tidak bisa kita mengklaim semua yang pakai ikat kepala itu masyarakat adat, semua anggota Aman, nggak begitu di Aman ini. Ada prasyarat. Salah satunya kriteria masyarakat adat itu adanya asal-usul kesejarahan adatnya jelas. Asal-usul kesejarahannya ya. Lalu struktur kelembagaan adatnya ada. Yang dipimpin oleh ketua adat dan perangkat adatnya ya. Lalu ada juga wilayah adatnya. Wilayah adat, ada juga aturan-aturan adat. Terus ada incuputu rakyat adatnya. Nah, yang terakhir kriterianya adalah adanya aset adat, harta benda milik adat, disebut hak komunal, gitu ya. Gitu. Jadi kalau 5 ini memenuhi syarat, berarti itu masyarakat adat. Kalau mereka bersepakat ya silahkan masuk mendaftarkan menjadi anggota Aman. Itu. Media Cyber Bayangkara TB Gunawan melaporkan dari Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.